Lintang Adnan tadi sudah membaca materi IPS tanggal 8 April 2021, yaitu tentang menyongsong peradaban masyarakat ekonomi ASEAN. Setelah ini Lintang Adnan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1, salah satu prinsip kerjasama antar negara ASEAN adalah A. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antar negara anggota diselesaikan dengan melibatkan anggota lainnya. B. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antar negara anggota diselesaikan dengan cara damai. C. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antar negara anggota diselesaikan dengan meminta bantuan negara pendiri. D. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antar negara anggota diselesaikan meja perundingan tingkat Asia. Oke. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Sebentar Mama juga. Itu? Oke. Nomor 2, kegiatan kerjasama antar negara ASEAN di bidang pendidikan adalah A. Pertukaran acara program televisi ASEAN. B. Kongres Pemuda mengenai ASEAN. C. Pemberantasan buta huruf. D. Pertukaran pelajar. Contoh kerjasama di bidang pendidikan. Yang mana? A, B, C, atau D? Dilihat dulu. Laptopnya dilihat dulu. Yang mana jawabanmu? A, B, C, atau D? Itu? Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. A. Terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudera. B. Memiliki lambang negara Garuda Pancasila. C. Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. D. Dilalui garis khatulistiwa. E. Menjadi lumbung padi di Asia Tenggara. Pernyataan yang menunjukkan keunggulan Indonesia di mata ASEAN ditunjukkan pada huruf A, B, dan C, yaitu terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudera. B. Memiliki lambang negara Garuda Pancasila. C. Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Atau yang B, yaitu B, C, dan D. Memiliki lambang negara Garuda Pancasila, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, dan dilalui garis khatulistiwa. Atau C, A, C, dan D, yaitu terletak pada posisi silang, yaitu di antara dua benua dan dua samudera, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, dilalui garis khatulistiwa. Atau yang D, B, C, dan E. Memiliki lambang Garuda Pancasila, menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, menjadi lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, yang mana yang merupakan keunggulan Indonesia di mata ASEAN? Apa jawabanmu? Jawabanmu apa? Mana itu? Ganti lagi enggak? Soal nomor 4, pernyataan yang merupakan tujuan berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA adalah A. Meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN. B. Menyaingi kekuatan ekonomi Asia. C. Menyeimbangkan harga kebutuhan di negara ASEAN. D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 4? Apa jawabanmu soal nomor 4? Itu? Soal nomor 5, hasil dari konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2003 di Bali, Indonesia. Apakah A. Membentuk kawasan perdagangan tunggal mulai 2003. B. Membentuk kawasan perdagangan tunggal mulai tahun 2015. C. Membagi wilayah masyarakat ekonomi ASEAN. D. Merancang bentuk kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. Yang mana jawabanmu? A, B, C, atau D? Itu? Oke. Soal nomor 6, salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN adalah A. Harga-harga bisa lebih stabil. B. Leluasa mengembangkan usaha ke berbagai negara ASEAN. C. Peluang lapangan pekerjaan makin luas. D. Memudahkan memesan barang dari negara anggota ASEAN. Apa dampak langsung yang dirasakan? Apakah Lintang Adnan, apakah A, B, C, atau D? Pilihanmu yang mana? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Dah? Itu jawabanmu? Soal nomor 7, tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama menghadapi ancaman masyarakat ekonomi ASEAN adalah A. Meningkatkan kualitas produk lokal. B. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk produksi asing. C. Menangkal masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. D. Menjalin kerjasama dengan sesama pengusaha lokal dan pengusaha luar negeri. Yang mana merupakan tantangannya? Apakah A? Lihat dong laptopnya. A, B, C, atau D? Yang mana?
Jawabanmu yang mana? Tantangannya yang mana? Itu. Soal nomor 8, salah satu ancaman terbesar dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah A. Berkurangnya hasil produksi pangan Indonesia. B. Keberadaan produk luar negeri mengalahkan produk dalam negeri. C. Pengambilan hasil alam Indonesia secara besar-besaran oleh bangsa asing. D. Berkurangnya peminat sayur dan buah asli Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Aduh. Mana? Wih, tunjuknya di mana yang benar? Yang mana ditunjuk? Itu. Udah ya. Nomor 9, menghadapi ancaman masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi antara lain A. Menggalakkan program ACI Aku Cinta Indonesia. B. Meluncurkan kartu KIS Kartu Indonesia Sejahtera. C. Mengucurkan banyak bantuan permodalan. D. Mendirikan badan usaha ekonomi kreatif. Nah, yang mana? Untuk menghadapi MEA, dilihat dulu, yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3, jawabanmu yang mana? Itu, D. Oke. Soal nomor 10, kemampuan berkomunikasi massa sangat diperlukan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN karena A. Komunikasi massa menentukan pengusaha asing menanamkan modal di Indonesia. B. Indonesia bisa menawarkan jasa komunikasi bagi pedagang asing dengan pelaku usaha di Indonesia. C. Indonesia bisa menjadi pembicara bagi negara-negara ASEAN untuk kegiatan ekonomi antar negara anggota. D. Komunikasi yang baik akan mudah menarik perhatian orang lain dan mempengaruhi orang lain mengikuti keinginannya. Yang mana kira-kira menurutmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana, nak? Yang mana menurutmu? Itu? Dah? Soal nomor 1, apa tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah yang pertama meningkatkan stabilitas ekonomi Asia, yang kedua mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara, yang ketiga masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan mampu menyaingi kekuatan ekonomi Asia, atau yang pertama meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN, yang kedua mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara, yang ketiga masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan mampu menyaingi kekuatan ekonomi Asia. Nah, yang mana tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah ini atau ini? Yang mana jawabanmu? Yang mana? Udah, ditunjuk yang benar dong. Ganti lagi enggak? Udah, itu. Nomor 2, sebutkan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif adanya masyarakat ekonomi ASEAN. 3 dampak positif dan 3 dampak negatif. 3 dampak positif dan 3 dampak negatif adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang 3 dampak positifnya apakah? Yang pertama, harga-harga bisa lebih stabil. Yang kedua, menambah keuntungan negara. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat. Atau yang pertama, persaingan kualitas produk. Yang kedua, eksploitasi hasil alam. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja. Yang mana yang 3 dampak positif? Yang 3 dampak positif masyarakat ekonomi ASEAN. Udah yakin itu? Oke, sekarang yang mana yang merupakan 3 dampak negatif adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah yang pertama harga-harga bisa lebih stabil, yang kedua menambah keuntungan negara, yang ketiga mensejahterakan masyarakat, atau yang pertama persaingan kualitas produk, yang kedua eksploitasi hasil alam, yang ketiga kualitas tenaga kerja? Yang mana yang merupakan 3 dampak negatif adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Wih, dilihat dulu. Yang mana 3 dampak negatifnya? Udah yakin jawabanmu? Soal nomor 3, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah sikap kita bersikap kritis, profesional, rendah hati, dan keterbukaan, atau kita bersikap tertutup, sombong, dan tidak profesional? Yang mana sikap kita
untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah yang bersikap kritis, profesional, rendah hati, keterbukaan, atau bersikap tertutup, sombong, dan tidak profesional? Yang mana? Sikap kita yang mana? Jawabanmu yang mana? Ditunjuk yang betul. Mau berubah lagi nggak? Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Apa pendapatmu tentang buah impor yang lebih banyak dijual dibandingkan buah lokal di pasar modern atau supermarket? Apakah kamu menerima karena itu kebijakan negara, atau kamu akan bersikap kritis kemudian menggalakkan program Aku Cinta Produk Indonesia? Yang mana? Kira-kira kamu akan bersikap yang mana? Itu tunjuknya yang betul. Sudah, itu jawabanmu. Soal nomor 5, gambarlah lambang ASEAN dan tuliskan makna atau arti lambang ASEAN. Yang mana yang merupakan gambar lambang ASEAN? Yang mana yang merupakan gambar lambang ASEAN? Apakah ini atau ini? Yang mana yang ASEAN? Yang mana? Jawabanmu? Ganti lagi. Yang mana yang benar? Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Gambarmu yang mana? Menurutmu yang gambar lambang ASEAN yang mana? Itu? Sudah?